Shalom, 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 shalom. Soteria, soteria. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Rabu kedua ya, bulan April, tanggal 13. Jumat depan, 2 hari lagi ya, tanggal 15, saudara, kita mau memperingati namanya Jumat Agung. Ya, Jumat Agung, kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 hari kemudian tak dikubur, Tuhan Yesus bangkit. Itu hari Paskah, saudara, hari Minggunya. Saudara, nanti beberapa Rabu lagi saya akan meneruskan mengenai khotbah saya ya, yang Rabu awal itu ya, kemarin Rabu yang lalu kan temanya tugas dari Tuhan. Ya, itu saya sampaikan ya sedikit, dan itu saya akan lanjutkan terus, saudara-saudara. Tuhan menugaskan apa itu, saudara? Pelayanan saya di yang namanya HDM itu, Healing and Deliverance Ministry. Dan ini mengenai ini pun juga, saudara, saya akan menyampaikan, saya teruskan ya dalam menyambut Jumat Agung ini, saudara. Ya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Ada apa di sana, saudara? Apa yang Tuhan doakan? Ya, yang saat itu dia adalah manusia seutuhnya, saudara. Manusia seutuhnya, 100%. Ya, ada apa? Lalu apa yang terjadi, saudara? Di Taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap itu. Nah, ini tetap saya dalam bingkai firman, doa, dan pengurapan, saudara. Ya, saya tetap dalam pelayanan HDM. Ya, tapi saya mau menyampaikan, karena itu ada nanti, saudara, hubungannya dengan HDM, saudara. Ya, kita baca ini, saudara. Ya, kita baca di dalam Injil Lukas. Ya, kalau sana Injil Lukas pasal 22, saya mau baca ayat 44, saudara. Ya, saudara bisa baca seterusnya. Ya, saya baca ayat yang ke-44. Ya, judulnya di sana di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani. Injil Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan begini. Iya, Yesus ini manusia seutuhnya loh, saudara ya. Meskipun dia juga Allah seutuhnya. Ia sangat ketakutan. Ada kata sangat ketakutan. Ya, kenapa, saudara-saudara? Lalu dilanjutkan begini, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa itu harus bersungguh-sungguh, saudara. Komunikasi dengan Tuhan. Tuhan kita yang hidup. Ya, berdoa jangan sampai sembrono, sembarangan. Kalau saya sih selalu sekarang dialog, saudara, bercakap-cakap begitu ya, berkomunikasi. Lalu dikatakan begini, saudara, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah, loh. Sampai begitu, saudara. Tidak tahu saya ini medisnya bagaimana. Ya, apakah ini ini penyakit atau apa, saudara? Ya, sampai begitu sangat ketakutan, saudara. Ya, jelas Tuhan tahu persis ini ya, Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi nantinya untuk dirinya. Ya. Lalu di sana katakan peluhnya itu bertetesan seperti darah. Apakah ini satu tekanan yang luar biasa dari diri Yesus? Tapi, saudara, coba kita lihat. Pasti ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ya. Sulitlah, ada film-film yang menceritakan tentang itu, tapi mungkin tidak bisa persis tepat betapa penderitaan sengsara Tuhan untuk saya dan saudara. Ya, sudah tahu semua lah ya, ceritanya itu sudah berkali-kali ini disampaikan, saudara. Sebelumnya ini di dalam ayat 42 ini, di dalam doanya itu seperti ini, Tuhan Yesus ini ya.
Lukas 22 ayat 42 ini, jadi sebelumnya ayat 44 ini, ya Bapakku, dia berseru kepada Bapa yang di surga, jikalau engkau mau, ya terserah Bapa ini berarti ya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang di cawan ini loh saudara, ini sesuatu yang akan dihadapi Yesus. Sengsara, penderitaan, dihina, diolok, diludahi, wah dicambuk, wah segala macam lah. Yang waduh, tidak bisa ngomong, sampai di kayu salib, sampai mati. Di sana juga ada perkataan-perkataan yang luar biasa saudara, yang bisa dipakai untuk menyampaikan berita ini. Nah, di dalam hal ini saudara-saudara, Tuhan Yesus ketakutan. Ini manusia seutuhnya lah. Yesus seringkali dalam ayat-ayat Injilnya ini kata, jangan takut, tapi dia ini sangat ketakutan menghadapi apa yang sampai sebelumnya mengatakan, kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tetap otoritas di tangan Bapa. Ini saudara, sama dengan kita, otoritas di tangan Tuhan di dalam segala hal apapun juga. Dan ini loh yang mau saya sampaikan, ada tetesan darah, peluhnya seperti darah. Bertetes. Ini kenapa? Adakah ini sekarang ini ya, ada penyakit yang seperti itu saudara? Para dokter yang tahu medis, saya nggak ngerti saudara. Ya, medisnya bagaimana kalau itu terjadi? Dan sekarang saudara-saudara, apa yang ingin saya bawa kepada saudara? Saya membawa mengenai peluh ini saudara. Peluh seperti darah. Maka itu tema saya. Apa saya pernah melayani orang yang sakit seperti itu? Pernah. Ini begini saudara-saudara. Ada kesaksiannya. Ya. Saya waktu itu masih ada di kantor di Peringgading nomor 24 saudara, ya depan gereja itu. Saya di situ, kantor saya di situ saudara. Saya banyak, ya kalau saya mengatakan pelayanan saya di HDM ini pelayanan kemanusiaan. Saya tidak mengarahkan seseorang datang ke saya untuk beragama ini, beragama itu, tidak. Saya hanya menyampaikan, menceritakan tentang satu pribadi. Dia namanya Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hidup. Saya hanya menyampaikan itu, dan doa saya juga dialasi. Jadi siapa saja, ya, kemanusiaan. Saya tidak bicara mengenai agama ini, agama itu. Kalau saudara tanya agama saya agama Kristen, saudara. Ya, iman saya kepada Yesus Kristus. Tapi saya tidak pernah membahas, karena Tuhan sudah menyampaikan kepada saya waktu perjumpaan itu. Tuhan menunjuk pribadinya, tidak menunjuk agama apapun. Ya, sudah saya sampaikan, sudah saya beri saksikan, percaya, setia kepada Dia, kepada Yesus Kristus, surga tempatnya. Ini yang saya mau beritahukan kepada saudara-saudara. Ini saya pelayanan kemanusiaan, saya berdoa untuk siapa saja. Tetapi syarat saya adalah saya berdoa di dalam iman saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau saya doakan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Itu kan haknya saudara ya, tidak bisa dipaksa-paksa. Maaf saudara, iman seseorang tidak boleh dipaksa-paksa. Asasi agamanya mereka, keimanan, kepercayaan mereka, silakan aja. Saya berdoa secara kemanusiaan, siapa saja, tapi doa saya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara. Nah saudara-saudara, saya banyak menerima, dan suatu saat ada seorang saudara, ya dia opa-opa lah, usianya lebih tua dia, datang ke kantor saya tidak kenal dia saudara, sama sekali tidak kenal dia. Ya, dia dari Semarang juga. Ya, dia memperkenalkan diri, dia bercerita saudara-saudara bahwa dia ada sakit, tapi dia kelihatan sehat saudara. Ya itu tadi, dia bercerita, tapi sebelum cerita ke hari itu, ceritakan dia menyaksikan tentang ini
kepercayaannya lain, opa-opa ini, engkong-engkong ini, saudara. Ya, dan dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya sudah terima Tuhan Yesus. Cuma tinggal dia saja, saudara. Udah muda loh, saudara. Ya, dari lahir keluar dia sudah punya kepercayaan dari keluarganya, orang tuanya. Nah, itu wah, itu kuat sekali dia. Kuat sekali. Dia menceritakan tentang kepercayaan ini kepada saya, saudara. Ya, ibaratnya menginjili saya, saudara, dengan kepercayaannya dia. Ya, begitulah. Ya, saya dengarkan, saya tidak pernah membantah, saya dengarkan karena saya ambil sarinya yang baik. Karena setiap agama mesti mengajarkan yang baik, saudara. Ya, mengajarkan yang baik. Dan saya dengarkan dengan baik-baik, seksama. Ya, setelah selesai ya, sudah ya, gantian saya. Ya, dia mendengarkan, saya cerita, saudara. Saya juga menginjil, dia menginjil, saya menginjil, saudara. Tentu menginjilnya dia dengan kepercayaan dia, dan saya menginjil dengan kepercayaan saya. Saya tidak bicara mengenai agama apapun. Saya bicara mengenai Yesus, siapa dia. Sesuai pengalaman saya bertemu dengan dia, saya ceritakan semua. Nggak tahu dia sudah diinjili oleh beberapa pendeta untuk terima Yesus, tapi dia menolak semuanya. Tidak tahu, saudara, kenapa dia bisa kesasar, saya ngomong, kesasar ke kantor saya. Ada yang beritahu atau tidak, saya tahu saya. Tapi ternyata dia membawa juga keinginannya dia. Setelah semua selesai, dia selesai bicara, saya selesai, dia bicara, saya ingin didoakan, Pak. Oke, tapi doa saya adalah di dalam nama Tuhan. Saya mau, saya Pak, saya ini ada sakit, sehat. Loh, tapi peluh saya Pak, merah seperti darah. Loh, saudara, saya tidak tahu ini sakit apa, saudara. Bagaimana dengan dokter-dokter medisnya mengenai ini, saya tidak mengerti. Peluhnya seperti darah. Dia ada bukti-bukti peluhnya berdarah dari kaosnya, saudara. Ini saudara-saudara, dan minta didoakan. Tanpa ada syarat apa-apa, saudara, kecuali saya berdoa. Syarat misalnya kalau kamu sembuh nanti kamu harus begini, begitu, terima Tuhan, ada masuk ke... Tidak. Tapi keluarganya semua sudah terima Tuhan Yesus, cuma tinggal satu dia. Dia tidak mau. Dia tetap teguh pegang kepercayaannya. Dan dia minta didoakan karena dia sakit. Peluhnya seperti darah. Oke ya, saya doakan. Ya udah, saya doakan aja, saudara. Berdoa, saudara. Wah, sudah. Iya. Biar Roh Kudus yang bekerja, bukan saya. Saya selalu, saudara-saudara, kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Saya selalu bicara, biar Roh Kudus yang bekerja. Karena iman seseorang tidak bisa dengan iming-iming apapun juga. Ini perlu perlu digarisbawahi, saudara. Jangan mengiming-imingi seorang untuk masuk ke dalam iman seperti imanmu atau imanku. Saya mengiming-iming, tidak. Saya hanya menyampaikan kabar sukacita. Injil yang saya beritakan adalah Injil Kristus. Saya memberitakan satu pribadi, satu nama, tidak ada yang lain. Namanya Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Kalau mereka dijamah Roh Kudus, biarlah mereka dijamah. Kalau tidak, biarlah berjalan saja sesuai. Tuhan berdaulat dan Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan mengasihi semua umat manusia. Karena Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Tuhan mengatakan semua. Tuhan tidak mengatakan orang-orang tertentu. Agama ini, agama itu, kepercayaan ini, kepercayaan itu, tidak. Tapi Tuhan mengatakan semua. Karena pada hakikatnya semua manusia milik Yesus, milik Tuhan sendiri. Dia diciptakan semua oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan saya berdoa, saya sampaikan, biar Roh Kudus yang bekerja.
kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Bukan karena kehendakku, keinginanku. Karena Engkau mengatakan Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Ayatnya ada. Saya sudah pernah sampaikan. Semua orang. Dan saudara setelah selesai, udah. Engkau ngopa-opa ini ya pulang. Saya nggak tahu kelanjutannya, saudara. Saya tidak banyak bicara. Ya, saya sudah mendengarkan dia menginjil. Dia juga mendengarkan saya menginjil. Biar Tuhan yang menentukan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pikiran saya ini, saudara. Pikiran saya. Dia kemari datang membawa berita untuk didoakan supaya sembuh dari peluhnya tadi, saudara, yang menyerupai darah, serupa dengan darah. Saya harap dia sembuh, sehingga dia dengan begitu, saudara, dengan begitu dia terbuka bahwa benar yang saya sampaikan, ada mujizat, ada keajaiban terjadi kepada dia. Loh, kalau penyakitnya gampang, tapi untuk membuat imannya berbelok itu tidak mudah, saudara. Sangat-sangat tidak mudah, dan saya harus menghormati yang demikian. Sangat saya hormati. Biarlah Roh Kudus sendiri. Jangan ada iming-iming apa-apa, saudara. Iming-iming apapun ada, jangan, saudara. Biar Roh Kudus yang bekerja. Dan saudara-saudara, seminggu kemudian saya mendapatkan berita bahwa engkau opa-opa ini, dia bersama dengan keluarganya, dia terima Tuhan Yesus, dia datang ke gereja. Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Benar, saudara-saudara. Firman Allah ini benar-benar luar biasa. Mencatat semua. Begitu susah. Satu orang untuk diselamatkan. Begitu susah. Untuk mereka dapat diselamatkan. Menerimanya. Karena ada ayat, satu orang saja. Orang diselamatkan, terima Tuhan Yesus. Surga bersorak-sorai, malaikat di surga bersorak-sorai. Bersorak-sorai, begitu susahnya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai oleh karena kita menjadi batu sandungan, saudara. Hati-hati saya, ya. Kita tidak bisa menginjili serampangan. Ya, kalau di dalam gereja sih, saudara silakan bicara apa. Tapi begitu sampai satu persatu, tidak bisa. Langsung begitu saya tembak untuk kamu terima Yesus, bla 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 bla, begini. Saya tidak pernah seperti itu, saudara. Saya melayani sepenuhnya, menurut saya ini pelayanan kemanusiaan. Karena semua yang datang di dalam pelayanan saya bukan satu kepercayaan saja, banyak. Selain mereka beriman kepada Tuhan Yesus, banyak iman-iman yang lain kepada mereka yang imani. No problem, saudara. Mereka datang karena beban-beban mereka. Saya memakai tadi Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua. Kan begitu, saudara. Semua, siapa saja datang. Begitu aja sudah selesai, saudara. Biarlah Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja. Opa-opa engkong ini, saudara. Ya, engkong dia, saudara. Oh, dia lebih tua dari saya, umurnya berapa? Sekarang saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya tiap hari, satu minggu setelah itu saya mendapatkan berita seperti itu. Saya bersorak-sorai. Puji Tuhan, besarlah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup. Firman mengatakan di bawah kolong langit ini tidak satu nama siapapun selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang pernah dihina, diolok, diludahi, diejek, dibuat menderita sengsara buat semua orang. Karena semua orang sudah berdosa. Semua yang dilakukan Yesus untuk menebus semua orang dosa itu, supaya mereka menerima keselamatan yang sejati. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Dia, nama Yesus, yang orang dapat diselamatkan. Dan Dia mengatakan, aku inilah jalan kebenaran. Tidak ada orang seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ini saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang hidup. Dia mati, saudara. Dia disalib, ya, dengan begitu berat, sampai dia begitu sangat ketakutan, peluhnya seperti darah. Dia hampir tidak tahan, tapi biarlah kehendak Bapa. Dia sebagai seorang manusia, dia digantung, disalib, dipaku. Seperti itu, saudara, macam-macam lah. Dia mati betul, dikubur, tapi 3 hari kemudian, saudara, besok Jumat adalah hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dikubur 3 hari Minggunya dia bangkit. 3 hari kemudian dia bangkit, dia hidup, dan dia akan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Sudah dicurahkan, dan itu diperingati, terus diperbarui terus. Saya memperbarui terus, saudara, sudah mengenai ini. Pentakosta ini, Roh Kudus ini, Parakletos ini yang sekarang ada di dunia dan sekarang menyatu di dalam diriku dan diri saudara yang percaya. Sehingga saudara dan saya ini diberi kekuatan dan menang dalam setiap pergumulan hidup di dunia ini. Iblis sedang bekerja, saudara, dengan begiat-giatnya. Saudara butuh Sang Parakletos, Sang Penolong itu, bersama dengan roh kita, untuk kita maju terus sampai akhir, sampai selesai, sampai Tuhan panggil atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali lebih dulu. Mana yang lebih dulu, saudara? Tapi Roh Kudus tetap ada untuk menguatkan saya dan saudara. Maka firman Tuhan kepada saya adalah supaya ada pengurapan terus, pembaruan terus, yaitu Roh Kudus, karya kuasa. Saya ngomong tenaga dan kuasanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, ini yang terjadi. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara. Saya tidak ada penyakit, enggak itu. Peluh yang seperti darah merah. Itu medisnya ada atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya yakin dia sembuh. Dia terima Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Tanpa saya menyuruh-nyuruh, saya tidak pernah, saudara, karena pelayanan saya adalah pelayanan kemanusiaan. Semua bebas untuk memiliki imannya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Dan saya membawa kebenaran dari apa yang saya alami, saya dengar, saya lihat, saya alami, saudara-saudara. Saya bawa. Jadi bukan berteori saja, saudara. Ya, Alkitab ini, ya, tetapi ada buktinya. Semua dibuktikan, saudara. Meskipun ada ayat, saudara, iman orang percaya, orang Kristen belum melihat, tapi sudah percaya. Amin, saudara. Tapi tidak mudah kan itu, saudara-saudara. Dan itu dibuktikan di Alkitab. Ya, ada perkataan itu, tapi banyak bukti-bukti dibuktikan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua dibuktikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dahsyat, saya katakan dahsyat, ajaib. Dan saudara butuh keajaiban. Saudara-saudara, sakit penyakit, olehnya penyakit apapun disembuhkan. Engkau terikat oleh kuasa gelap, olehnya engkau dilepaskan. Engkau mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga keluarga, engkau keluarga berantakan, olehnya engkau dipersatukan. Ekonomimu lagi masalah, oh saudara-saudara, ya, drop karena keadaan sini seperti ini. Jual aset pun juga sulit. Bagi Dia tidak ada masalah. Berkatnya berlimpah-limpah. Atasmu, atasku, atas kita semua. Marilah kepadaku semua, kata Yesus, yang letih lesu berbeban berat. Kalau engkau letih lesu berbeban berat, datang kepada Dia, engkau diberi kelegaan. Saya diberi kelegaan. Haleluya, puji Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan, Sang Penyelamat, Penebus dosa. Dia mati, Dia bangkit untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari, saudara yang membutuhkan apa yang saudara inginkan,
Dia mampu. Haleluya. Saya pakai sarana, saudara, pakai minyak. Minyak ini sudah saya kuduskan. Mungkin kalau ada minyakmu sekarang yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini saya kuduskan, supaya minyakmu kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia harapan satu-satunya bagi saya dan saudara. Karena dia Tuhan, pencipta saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa saudara sebut, saudara? Saudara katakan, saudara urapi ya nanti ya. Urapi bersama-sama, saudara-saudara. Apa kebutuhanmu, saudara? Engkau tahu persis. Biarlah Roh Kudus berembus. Minyak ini sudah dikuduskan. Minyakmu juga sudah dikuduskan. Bukan karena minyaknya itu bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja. Karena minyak adalah sarana, dia hanya simbol Roh Kudus juga. Tapi sudah dikuduskan juga, supaya menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Dahsyat. Kalau Roh Kudus bekerja dahsyat, apa yang saya sebutkan tadi, apa kebutuhan, marilah urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu. Ya Bapa, mereka sudah mengurapi. Mereka menyebut kebutuhannya kalau ada yang sakit. Biarlah dari mimbar ini berhembuslah Roh Kudus. Aku mohon, bukan energi dari dunia. Aku punya energi Tuhan, tapi sangat terbatas dan kurang sekali. Aku mau energimu, Roh Kudus. Energimu itu ada tenaga yang tanpa batas, tapi ada kuasanya juga. Mohon Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus. Jamah yang sakit, apapun sakitmu. Apapun sakitmu, kalau ada tumor yang ganas, dibuat menjadi jinak, bahkan hilang sama sekali. Penyakit kanker, autoimun, mulai dari kepala, otak, yang tidak kelihatan, yang kelihatan mata, telinga, hidung, lidah, bibir, semua sendi-sendi, saraf-saraf, semua. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, liver, limpa, usus besar, macam-macam. Ada sendi-sendi, syaraf, lumbal, semua, punggung, kaki, dari ujung rambut sampai telapak kaki, jiwa, roh, dan tubuh ini. Kalau kedapatan ada sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit itu, baik tadi saya katakan juga ada yang peluhnya seperti darah, seperti Yesus saat itu. Tapi bagaimana saya tidak tahu. Atau apa saja. Penyakit sekarang aneh-aneh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini, dengan energi Tuhan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, ada tenaga dan kuasa yang besar itu mengalir atasmu, menjamahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit apapun itu sembuh, lalu bersih, pulih engkau, pulih. Ikatan kuasa gelap apapun juga, dari manapun asalnya, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan aku lepaskan dari tempat ini. Keluar, keluar. Rumah tanggamu dipersatukan kembali, ekonomimu diberkati. Ajaib, asetmu terjual, ajaib datang dari Dia, bukan karena manusia, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah. Engkau menghembusi, berhembuslah Roh Kudus. Hembusi mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, pulihkan tubuhnya, rohnya, jiwanya dipulihkan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, hormat kemuliaannya bagi namamu. Engkau yang bertindak atas umatku ini, milikku ini, siapa saja, tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bertindak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu rupa.
Tidak ada satu orang pun yang dapat menjabarkan dengan tepat. Begitu berat Engkau menderita untuk kami, menebus kami. Yang Engkau katakan meskipun dosa merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Meskipun dosa merah seperti kesumba, akan seperti bulu domba. Putih. Tuhan, Engkau yang menebus kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tahun demi tahun diingat. Itu bukan tahun tetapi terus Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan terus akan semua ini. Akan karya-Mu ya Allah. Allah yang datang di dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tapi juga harus menebus dosa manusia. Terima kasih untuk semuanya ini. Terimalah hormat hamba, ucapan syukur hamba yang tak terhingga. Kepada-Mu hamba sujud menyembah, meninggikan Engkau, meninggikan, mengagungkan Engkau Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, ya Allahku, terima kasih. Hormat kemuliaan bagi-Mu. Sembah sujud kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati-Mu, saudara-saudara. Tuhan memberkati-Mu dengan berkat-berkat ilahi, berkat dari surga, jasmani maupun rohani. Terima kasih. Haleluya. Soteria, soteria. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali Rabu yang datang. Amin.